Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Selamat bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 2. Pada pertemuan ke-7 ini kita masih melanjutkan materi yang kemarin ya. Kalau kemarin masih Al-Khaliq yang subtemanya yaitu Allah itu ada. Nah, sekarang pada pertemuan ke-7 ini kita akan belajar tentang makna Al-Khaliq. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membacakan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah Maha Pencipta disebut Al-Khaliq ya, seperti yang minggu kemarin Ibu terangkan. Sedangkan yang diciptakan Allah disebut makhluk. Tak ada sesuatu pun di alam semesta ini dapat tercipta tanpa adanya kehendak dari Allah Sang Maha Pencipta. Oleh karena itu, kita harus yakin bahwa Allah adalah Maha Pencipta. Tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini dapat tercipta tanpa adanya kehendak dari Allah Sang Maha Pencipta. Untuk lebih yakin bahwa Allah Maha Pencipta, mari kita baca ayat Al-Quran berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq. Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Artinya, Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 44. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Maha Pencipta. Anak-anak, makhluk Allah itu bermacam-macam. Di sini Ibu akan menjelaskan macam-macam makhluk Allah. Dilihat dari wujudnya, makhluk Allah itu ada dua macam. Yang ke satu, makhluk nyata. Artinya makhluk yang dapat dilihat oleh panca indera kita, seperti manusia ya, seperti kita semua. Kemudian binatang, tumbuhan, langit, bumi, bulan, dan lain-lain. Pokoknya semua yang dapat kita lihat dengan mata kita secara langsung. Dua, makhluk gaib. Artinya makhluk yang tidak dapat dilihat oleh mata kita, seperti malaikat, jin, dan setan. Selain ciptaan Allah, kalian juga tentu suka melihat benda-benda yang lain, yaitu yang diciptakan oleh manusia, yang disebut dengan karya manusia. Begitu banyak ciptaan Allah yang kemudian ditiru bentuknya oleh manusia dan menjadi sebuah karya. Misalnya ada yang membuat gunung
dari tanah liat misalnya dibentuk dalam bentuk yang mini, ukuran mini sehingga tampak seperti gunung ya. Namun ada juga yang karya manusia tetapi tidak meniru dari ciptaan Allah. Di sini Ibu menyajikan ya, ada ciptaan Allah dan ada karya manusia. Lihat pada tabel ciptaan Allah, contohnya ada air, gunung, batu, langit dan lain sebagainya. Kemudian ada yang disebut dengan karya manusia, misalnya kursi, meja, buku, tas dan lain sebagainya. Sekarang Ibu bertanya, apakah kursi bentuk rupanya sama tidak dengan manusia? Beda kan? Tentu beda ya. Karena manusia yang membuat karyanya atau yang menciptakannya. Jadi tidak mungkin kursi sama dengan manusia yang menciptakannya, ataupun meja, buku, tas ya dan sebagainya tidak mungkin sama bentuknya seperti manusia yang membuatnya. Demikian pula ciptaan Allah. Jadi tidak mungkin Allah sama dengan ciptaannya. Oleh karena itu Allah memiliki sifat mukhalafatu lil hawadisi. Artinya Allah itu berbeda dengan makhluk. Selanjutnya, bagaimana cara kita meyakini bahwa Allah Maha Pencipta? Cara beriman atau meyakini Allah Maha Pencipta yang pertama, jika kita melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menyenangkan, misalnya melihat pemandangan yang indah, melihat wajah yang cantik, suara yang merdu dan lain sebagainya, maka kita harus mengucapkan alhamdulillahi bini'matihi. 2. Jika kita melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menakutkan atau menjijikkan, seperti melihat ular, apalagi misalnya cacing, kemudian ulat dan lain sebagainya, pokoknya sesuatu yang menakutkan atau menjijikkan ya, maka kita harus mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin. 3. Di dalam badan kita, tubuh kita, Allah telah menitipkan ya, badan kita ini ciptaan Allah harus kita jaga, yaitu dengan menjaga kesehatan badan, seperti mandi sehari 2 kali, menggosok gigi secara rutin jika sebelum tidur atau sesudah makan, kemudian memotong kuku seminggu sekali supaya kukunya bersih. 4. Menjaga kebersihan lingkungan rumah dan sekolah. 5. Jika kalian punya tanaman di rumah harus disiram secara rutin. Kemudian yang keenam, memberi makan hewan peliharaan. Nah, setelah kalian menyimak penjelasan dari Ibu, sekarang kerjakan lembar kerjanya. Kerjakan di buku tulis, kemudian kalau sudah selesai difotokan dan dikirimkan ke Ibu via aplikasi WhatsApp. Pertanyaannya, 1. Allah memiliki sifat mukhalafatu lil hawadisi, yang artinya apa? 2. Ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah Maha Pencipta terdapat pada surah apa, ayatnya ayat berapa? 3. Yang termasuk makhluk gaib adalah atau antara lain apa saja? 4. Yang termasuk hasil karya manusia contohnya apa? Sebutkan 3 saja. 5. Jika melihat sesuatu yang menakutkan atau menjijikkan, maka kita sebaiknya mengucapkan apa? Demikian
Untuk pelajaran kali ini, mudah-mudahan kalian dapat menyimak dengan baik dan dapat memahaminya, kemudian dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Rajinlah belajar, jangan lupa sholat 5 waktu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.